Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya Batar Al-Hanif dengan NIM B05211022. Saya Davo Octorino dengan NIM B05211024. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pasukan-pasukan khusus pada masa dinasti Utsmaniyah. Dan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kajian Timur Tengah 2 yang diampu oleh Profesor Dr. Istadianta MS. Selamat menyaksikan. Masa Kesultanan Utsmaniyah atau yang kita kenal sebagai Ottoman Empire adalah sebuah kekaisaran Islam yang pernah berdiri atau berjaya di atas bumi ini. Masa Kesultanan Utsmaniyah ini berlangsung dari abad 13 hingga abad ke-20 yang melibatkan berbagai pasukan militer, termasuk pasukan-pasukan khusus yang memiliki peran khusus dalam berbagai konteks. Di sini kami akan memaparkan tentang beberapa pasukan khusus yang pernah ada di masa Ottoman Empire. Yang pertama, pasukan Janissaries. Pasukan Janissaries merupakan salah satu militer paling terkenal dan bersejarah dalam Kesultanan Utsmaniyah. Asal-usul dan pembentukan pasukan Janissaries didirikan pada abad ke-14 oleh Sultan Murad I sebagai bagian dari reformasi militer Utsmaniyah. Mereka awalnya direkrut dari tawanan perang non-Muslim, terutama anak-anak Kristen yang kemudian diubah agama menjadi Islam. Dengan mengubah latar belakang agama dan etnis mereka, Janissaries diharapkan memiliki loyalitas yang lebih besar daripada sultan dan negara. Janissaries menjalani pelatihan militer dan pendidikan yang sangat ketat di dalam sistem asrama yang disebut Enderun. Mereka memperoleh keterampilan bertempur, disiplin militer, dan kepatuhan terhadap perintah dengan tingkat tinggi. Pelatihan ini tidak hanya mencakup keterampilan militer, tetapi juga pendidikan intelektual dan agama. Pasukan Janissaries dikenal dengan disiplin tinggi dan struktur organisasi yang ketat. Mereka dibagi menjadi orta atau resimen dan jemaat perusahaan. Pemimpin tertinggi Janissaries adalah Aga atau Bey yang bertanggung jawab kepada Sultan. Janissaries awalnya terlibat dalam pertempuran sebagai infanteri elit dan seringkali memainkan peran kunci dalam kampanye militer Kesultanan Utsmaniyah. Selain itu, mereka juga memiliki peran politik yang signifikan pada beberapa titik. Pada beberapa titik, Janissaries dapat memengaruhi pilihan atau pemecatan sultan, bahkan secara kolektif memberontak jika merasa tidak puas. Seiring berjalannya waktu, kekuatan politik dan keprivatisasian yang semakin menyebabkan Janissaries terlibat dalam korupsi dan pemerasan. Pada abad ke-19, Janissaries kehilangan efektivitas mereka di medan perang dan menjadi beban ekonomi bagi kesultanan. Kemudian, pada tahun 1826, Sultan Mahmud II mengambil langkah drastis dengan membubarkan pasukan Janissaries melalui serangkaian tindakan tegas yang dikenal sebagai Aksi 3 Juli atau Reformasi Nizam I Shadid. Kemudian pasukan khusus selanjutnya ada pasukan Sipahi. Pasukan Sipahi merupakan kelompok pasukan kavaleri yang memainkan peran penting dalam struktur militer Kesultanan Utsmaniyah. Asal-usulnya dan pembentukannya. Sipahi atau juga dikenal sebagai Spahis adalah pasukan kavaleri yang dibentuk pada awal pendirian Kesultanan Utsmaniyah. Awalnya, Sipahi diberikan tanah sebagai imbalan atas jasa militer mereka. Mereka dianggap sebagai kelas militer yang bersifat feodal dan tanah yang mereka terima disebut timar. Sipahi bertugas sebagai pasukan kavaleri dan memainkan peran penting dalam pertempuran dan kampanye militer kesultanan. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan kuda dan senjata mereka sendiri.
dan dalam pertukaran, mereka menerima tanah dan hak atas pendapatan dari tanah tersebut. Evolusi sistem Timar. Awalnya, sistem Timar merupakan cara bagi Kesultanan Utsmaniyah untuk menyediakan pasukan militer tanpa biaya keuangan langsung. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem Timar mengalami perubahan. Sipahi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tanah sebagai sumber pendapatan mereka, dan ini mengakibatkan perubahan dinamika dalam hubungan antara negara dan Sipahi. Pada periode tertentu, terjadi pemberontakan dan ketidakpuasan antara Sipahi terkait dengan tanah dan gaji mereka. Pada abad ke-17, Sultan Murad melancarkan serangkaian reformasi dan memperketat kendali atas Sipahi. Namun, ini juga berdampak pada kekuatan dan keberhasilan militer Utsmaniyah. Seiring berjalannya waktu, peran Sipahi semakin menurun. Pasukan ini tidak mampu bersaing dengan pasukan modern yang muncul pada abad ke-19. Pada akhirnya, pasukan Sipahi kehilangan relevansi militernya dan terlibat dalam konflik internal dan pemberontakan. Dengan munculnya tentara modern dan reformasi kesultanan, termasuk pembentukan tentara Nizam-i-Sadid tentara baru, peran Sipahi semakin mengecil dan mereka kehilangan keberadaannya sebagai pasukan militer utama. Lalu yang berikutnya ada pasukan Bazi Bazouk. Adalah sekelompok tentara irregular atau pasukan mercenary yang aktif dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Istilah Bazi Bazouk berasal dari bahasa Turki Ottoman, di mana Bazi berarti kepala dan Bazouk berarti pemburu atau pejuang. Bazi Bazouk awalnya merupakan kelompok pasukan irregular yang terdiri dari tentara bayaran atau sukarelawan yang membentuk pasukan tambahan untuk mendukung pasukan utama Kesultanan Utsmaniyah. Bazi Bazouk dikenal dengan kebrutalan, kurangnya disiplin militer, dan perilaku yang tidak terduga di medan perang. Mereka seringkali dipersenjatai dengan cara tradisional dan menggunakan taktik-taktik yang kurang terstruktur. Pasukan ini juga terkenal karena kebebasannya yang tinggi, terkadang sulit dikontrol oleh otoritas pusat. Bazi Bazouk seringkali diperkerjakan untuk tugas-tugas khusus, terutama untuk serangan kilat, pemotongan pasukan musuh, dan misi-misi yang memerlukan fleksibilitas dan keberanian ekstrim. Meskipun dapat membantu dalam beberapa situasi, kekurangan disiplin dan taktik yang kurang terstruktur mereka kadang-kadang dapat menjadi beban bagi kesultanan. Pasukan Bazi Bazouk aktif terlibat dalam berbagai konflik selama sejarah Kesultanan Utsmaniyah, termasuk Perang Crimea 1853 sampai 1856 dan perang-perang di wilayah Balkan. Mereka juga terlibat dalam kekacauan dan kekerasan selama periode perpecahan dan kemunduran kesultanan. Pada akhir abad ke-19, dengan perubahan dalam kebutuhan militer dan modernisasi tentara, peran Bazi Bazouk semakin berkurang. Pada periode reformasi Nizam I Sadid, Sultan Mahmud II berusaha mengurangi pengaruh dan keberadaan Bazi Bazouk. Pembubaran formal terjadi seiring dengan pembubaran pasukan Janissaris pada tahun 1826 sebagai bagian dari upaya modernisasi dan reformasi militer oleh pemerintahan Utsmaniyah. Lalu yang berikutnya ada pasukan Topku Ochagi atau dikenal juga sebagai Korps Meriam, merupakan pasukan artileri dalam Kesultanan Utsmaniyah. Topku Ochagi didirikan pada abad ke-15 sebagai tanggapan terhadap perkembangan teknologi militer, khususnya berkaitan dengan senjata artileri dan meriam. Pasukan ini ditempatkan di bawah komando langsung Divan I Humayun yang merupakan badan pemerintah tertinggi Utsmaniyah. Topku Ochagi bertanggung jawab atas meriam dan senjata berat lainnya dalam pasukan Utsmaniyah. Pasukan ini terlibat dalam berbagai kampanye militer dan pengepungan, menyediakan dukungan tembakan jarak jauh untuk pasukan utama dan berkontribusi pada strategi pertempuran kesultanan. Anggota Topku Ochagi menjalani pelatihan yang intensif untuk menguasai penggunaan meriam dan senjata berat lainnya. Mereka memahami teknik-teknik pengepungan, pembuatan dan pemeliharaan senjata.
serta taktik dan strategi penggunaan artileri di medan perang. Seiring dengan perkembangan teknologi militer di Eropa, Topku Okagi juga mengalami modernisasi untuk tetap relevan dan efektif di medan perang. Kesultanan Utsmaniyah memperkenalkan senjata dan peralatan artileri baru serta melibatkan insinyur militer untuk memperbarui sistem pertahanan mereka. Topku Okagi terlibat dalam sejumlah pertempuran dan pengepungan penting, termasuk pertempuran besar seperti pertempuran Lepanto pada tahun 1571 dan pengepungan Wina pada tahun 1683. Pada abad ke-19, dengan semakin meningkatnya modernisasi militer, Topku Okagi mengalami tantangan dalam menjaga relevansinya. Proses reformasi militer Utsmaniyah, seperti reformasi Nizam I Cedid, berusaha untuk meningkatkan dan memodernisasi semua cabang militer, termasuk artileri. Lalu yang terakhir, ada pasukan Akinji, atau juga dikenal sebagai Akinsilar, adalah kelompok tentara irregular atau pasukan kavaleri ringan yang berperan dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Pasukan Akinji mulai muncul pada abad ke-14 sebagai respon terhadap kebutuhan Kesultanan Utsmaniyah untuk memiliki pasukan yang dapat beroperasi secara cepat dan efektif di wilayah perbatasan dan daerah yang rawan serangan. Anggota Akinji seringkali adalah kavaleri ringan atau berkuda yang terampil dalam taktik-taktik gerilya dan serangan kilat. Akinji bertugas untuk melindungi perbatasan kesultanan dan mengumpulkan intelijen tentang gerakan musuh. Mereka juga terlibat dalam serangan mendadak dan perang gerilya untuk melemahkan kekuatan musuh serta menjaga ketertiban wilayah perbatasan. Selain tugas melindungi perbatasan, Akinji juga terlibat dalam pengepungan dan pertempuran besar. Kemampuan mereka untuk bergerak cepat dan mengejutkan membuat mereka efektif dalam mengeksploitasi kelemahan musuh dan merusak logistik dan jalur pasukan mereka. Akinji dikenal karena loyalitas mereka yang tinggi terhadap sultan. Mereka seringkali berada di bawah komando langsung sultan dan tunduk pada otoritas kesultanan. Seperti kelompok pasukan irregular lainnya, peran Akinji berkurang seiring dengan perkembangan teknologi militer dan kebutuhan akan tentara yang lebih terorganisir dan terlatih. Pada abad ke-18 dan ke-19, dengan reformasi militer Utsmaniyah, peran Akinji semakin tergantikan oleh pasukan modern yang lebih terstruktur. Meskipun kemudian mengalami kemunduran, warisan Akinji tetap hidup dalam sejarah militer Kesultanan Utsmaniyah. Kavaleri ringan yang lincah dan ahli dalam taktik gerilya memberikan kontribusi penting dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan dan melibatkan musuh di medan perang. Warisan ini mencerminkan keberagaman pasukan Utsmaniyah dan adaptasi mereka terhadap taktik dan strategi perang yang berubah seiring waktu. Cukup sekian video yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dava Oktorino. Saya Batar. Kami berdua Dava Batar.